Geng Solo dihabisi semuanya oleh Presiden Prabowo Subianto. Inilah salah satu bukti kecerdasan dari Presiden Prabowo Subianto. Walaupun toh terkesan agak lamban, karena memang Presiden Prabowo Subianto ini kan merasa utang budi. Tatkala beliau menjadi Presiden Republik Indonesia, mau tidak mau pasangannya adalah putranya Pak Jokowi, yaitu Gibran Rakabuming Raka. Tetapi setelah Prabowo Subianto menjadi presiden, tentunya beliau akan tumbuh karakter penguasa sejati. Karakter penguasa sejati itu tidak mau disaingi oleh siapapun, nggak akan terima disaingi oleh siapapun, apalagi sampai mendengar istilah matahari kembar. Nggak akan terjadi. Prabowo Subianto itu sudah terbiasa menjadi seorang pemimpin, sehingga karakter, goriziah, insting seorang penguasa akan tetap beliau jalankan. Nah, buktinya saat ini, ya, walaupun kelihatannya lamban, tetapi satu persatu geng Solo dihabisi semuanya, walaupun tidak secara serentak. Inilah kecerdasan politik. Kalau seandainya misalnya kemarin Prabowo Subianto itu tatkala menjadi Presiden Republik Indonesia misalnya tidak ada sangkut pautnya dengan Pak Jokowi, yaitu tidak berpasangan dengan anaknya Pak Jokowi, yaitu Gibran Rakabuming Raka, mungkin geraknya Pak Prabowo lebih cepat untuk membersihkan geng Solo. Tapi mengapa kesannya Pak Prabowo ini lamban? Ya, kita harus menyadarilah. Ya, menyadari masa langsung daldel, sedangkan Pak Prabowo Subianto ketika menjadi presiden pasangannya adalah putranya Pak Jokowi. Tetapi kita harus yakin nih, karena memang karakter penguasa adalah saling menghabisi. Ini karakter penguasa. Karakter penguasa itu saling menghabisi. Ini sudah dinas loh ya di dalam Al-Quran. Jadi dinas di dalam Al-Quranul Karim tatkala Ratu Balqis mendapat surat dari Nabi Sulaiman. Jadi tatkala Ratu Balqis itu mendapatkan surat dari Nabi Sulaiman yang dikirim oleh burung, Ratu Balqis sudah menegaskan bahwa karakter raja-raja, penguasa-penguasa itu ya ingin saling menghabisi. Yang kuat akan menghabisi yang lemah. Nah, saat ini Pak Presiden Prabowo Subianto sudah menjadi penguasa. Apakah mungkin beliau itu rela, ikhlas, ridho dikatakan ada matahari kembar? Ya, sebagai seorang insting penguasa sejati tidak mungkin mau beliaunya ada istilah matahari kembar. Tetapi ingat ya kan, karena beliaunya ini masih ada ikatan utang budi kepada Pak Jokowi. Utang budinya apa? Lah kan pasangannya Pak Prabowo itu putranya Pak Jokowi. Inilah yang harus disadari oleh banyak masyarakat di Indonesia. Jadi ada yang mengatakan Pak Prabowo lambat sekali, lambat ya, terkesan sangat lambat, sangat tidak cepat. Ya, Pak Prabowo tidak mungkin kerusa-kerusu lah ya. Yaitu tadi beda kalau seandainya pasangannya Pak Prabowo itu tidak ada hubungannya dengan Pak Jokowi. Apalagi pasangan Prabowo ini kan putranya Pak Jokowi, sehingga tidak mungkin Pak Prabowo itu langsung daldel copot Kapolri. Ini kan orang yang ditanam oleh Jokowi, ganti dengan orang yang tanaman saya misalnya. Kemudian misalnya Panglima TNI tanaman Jokowi diganti dengan orang-orang yang tunduk kepada Pak Prabowo. Tidak bisa seperti itu. Jadi inilah yang harus disadari. Tetapi kita harus yakin Pak Prabowo Subianto itu sangat cerdik, sangat cerdas, sangat pintar dalam hal mengatur kekuasaan. Hanya saja 2 kali beliau kan, bukan hanya 2 kali ya, berkali-kali beliau nyapres nggak jadi-jadi. Ya karena suara mayoritas rakyat Indonesia kan belum memilih kepada beliau. Tetapi ketika beliau menjadi presiden, ditakdirkan oleh Allah menjadi presiden, maka insting karakter penguasa sejati itu akan muncul, sehingga Pak Prabowo tidak mau disaingi oleh siapapun. Orang-orang yang kemarin ditanam oleh Pak Jokowi yang lebih taat tunduk pada Pak Jokowi ya akan segera diganti, tetapi caranya pelan-pelan tapi pasti semuanya akan dihabisi, semuanya.
Jangan berharap wah Pak Prabowo dengan Jokowi harus kerjasama dan seterusnya. Karakter kekuasaan tidak begitu, ndak. Karakter kekuasaan tidak begitu. Kalau seandainya kekuasaan itu misalnya benar-benar mikir kesejahteraan rakyat, maka karakter kekuasaan itu biasanya akan saling mempersilahkan orang lain untuk memimpin. Apakah di Indonesia seperti itu? Nah itu kalau misalnya nih zaman sahabat banyak sekali sahabat-sahabat yang mampu untuk menjadi pemimpin, tapi justru mempersilahkan orang lain untuk memimpin. Itu karakter pemimpin sejati. Nah kalau karakter penguasa, ya penguasa ini ya saling menghabisi begitu. Sehingga Prabowo akan menghabisi semua geng Solo itu dipastikan begitu. Mulai dari kepolisian, kemudian di TNI, Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, semuanya bahkan di kementerian. Yang tidak bisa kan di DPR. Nah, DPR dipilih langsung oleh rakyat. Jadi termasuk kementerian-kementerian yang kemarin pro Jokowi itu ya semuanya pelan-pelan akan dihabisi. Walaupun toh ya kemarin Pak Prabowo Subianto tatkala diwawancari oleh wartawan, bagaimana adakah rencana reshuffle kabinet? Pak Prabowo Subianto jawabannya semua menterinya akan bekerja dengan baik dan maksimal katanya. Tetapi dengan jawaban Pak Prabowo seperti itu namanya jawaban politik. Jawaban politik. Ya nggak mungkin ya beliau mengatakan ya sebentar lagi akan ada reshuffle si A, si B, si C dan seterusnya. Nah ini namanya strategi yang mudah dibaca oleh lawan. Oleh sebab itulah strategi yang tidak mudah dibaca oleh lawan itu ya strateginya Pak Prabowo setelah menjadi penguasa. Jadi benar-benar Pak Prabowo ini pemimpin sejati, penguasa sejati. Ya sebenarnya ini saat ini sudah di kepolisian nih sudah mulai dibersihkan. Mana-mana nih orang-orang yang lebih tunduk kepada geng Solo dan mana orang-orang yang lebih tunduk dan pro kepada Pak Prabowo Subianto. Itulah yang akan menduduki posisi-posisi jabatan penting. Nah setelah kepolisian kan jelas sekali kalau di TNI Pak Prabowo orang TNI. Jadi TNI harus steril, nggak ada geng Solo, harus bersih dari geng Solo. Nah nanti setelah itu kementerian, termasuk dinas-dinas nih. Jadi dinas-dinas kementerian, direktorat-direktorat jenderal, ya kan, dirjen-dirjen itu semuanya akan dibersihkan. Jadi jangan khawatir. Ini kita kan belum 1 tahun. Jadi pemerintahan Pak Prabowo selama 1 tahun, kita tunggu aja lah. Sampai 1 tahun nanti gebrakannya luar biasa. Ya, sehingga apa yang diramalkan oleh Gus Dur, insya Allah mudah-mudahan terjadi, terwujud. Karena kata Gus Dur orang yang paling ikhlas itu ya Prabowo. Prabowo itu ikhlas. Oleh sebab itulah tatkala beliau menjadi presiden kita bisa melihat keikhlasannya beliau mudah-mudahan dijaga oleh Allah Azza wa Jalla menyebabkan Indonesia baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Demikian semoga manfaat dan barokah, lebih kurangnya mohon maaf. Wallahu taala a'lamu bishawab.